sesi wawancara terkait tips and trik memulai dan menjalankan usaha. Sebelumnya, perkenalkan, saya Juanda Sinaga. Saya Fitnin Riu. Saya Maria Sensioni Kalkono. Saya Pascalia Fitra Maria. Saya Merlin Rojawadu. Yuk teman-teman, simak video tips dan trik membangun dan memulai usaha berikut ini. Tell me that you keep me safe and never let this fade away. I'm hiding out so they don't see this part of me. Halo teman-teman, di sini kami akan melakukan wawancara dengan seorang wirausaha muda yang usahanya sudah cukup terkenal dan sudah cukup berkembang di Kota Kupang dan sekitarnya. Langsung saja kita melakukan wawancara dengan narasumber terkait. Oke, baik. Terima kasih teman-teman karena sudah mempercayai kita di tempat ini untuk berbagi informasi seputar usaha yang kita geluti kurang lebih sudah beberapa tahun terakhir. Kemudian setelah ini ada beberapa hal yang kita sama-sama sih untuk teman-teman juga tahu, siapa tahu setelah dari kampus jadi entrepreneur atau guru kan lihat Sebelumnya kakak mungkin kakak bisa memperkenalkan nama supaya teman-teman yang lain tahu kalau inilah wirausaha muda ini. Baik, nama lengkap Robinson Ate, biasa teman-teman panggil Robin juga, tapi familiarnya Om. Kalau saya juga alumni pendidikan kimia angkatan 2015, nama angkatannya Sulfida 15. Masuk kampus 2015, selesainya Desember 2019. Untuk perkenalan itu saja dulu. Jadi kita langsung masuk saja ke inti wawancara kakak. Di sini ada beberapa hal yang mau kami tanyakan ke kakak terkait wirausaha yang sudah kakak jalankan sampai saat ini. Kami mau tahu dulu kakak, kira-kira wirausaha kakak ini namanya apa dan juga dia itu bergerak di bidang apa kakak? Baik, kalau nama usahanya terlalu banyak sampai hari ini, yang mungkin sudah final namanya Teras Komputer. Tapi sebelum Teras Komputer itu ada bla 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 sampai nama Teras Komputer. Dan kebetulan usaha yang sedang kita kembangkan bergerak di bidang teknologi komputer, khususnya maintenance, sales dan akademi. Jadi di tempat ini kita bisa servis laptop, komputer, printer, dan juga handphone. Selain itu ada transaksi jual beli laptop juga, dan juga bisa untuk akademi kayak kursus dan pelatihan. Alasan kakak kenapa lebih memilih membuka usaha ini daripada menggeluti pekerjaan pokok sebagai seorang guru? Nah, ini yang benar, ceritanya cukup panjang. Kalau mau ceritakan mungkin bisa satu hari, 2 hari. Kebetulan backgroundnya pendidikan guru, tapi kembangkan usaha ini bukan berarti benci pekerjaan guru atau karena ada faktor lain, tidak. Sampai hari ini saya masih mengikuti profesi guru. Buktinya awal perintis usaha ini saya sempat punya rumah baca. Dulu saya tentang waktu masih kuliah itu perintis berbagai rumah baca, salah satu tua itu di kampung nelayan. Itu bukti bahwa memang sekarang kita bergerak di dunia entrepreneur, tapi menjadi profesi guru itu masih berdekat, hanya karena keterbatasan waktu. Kenapa sampai hari ini kita masih mau tetap ada di dunia? Karena memang kalau untuk berkaca dari pengalaman di lapangan, wisudawan yang ambil profesi guru ini terlalu banyak. Sementara rampung sekolah itu hampir terbatas. Kebetulan saya waktu itu bersakit itu bergerak di misalnya arahnya ke teknologi. Saya itu bersakit waktu itu buat bahan ajar berbasis Android. Bisa Android, bisa di versi PC. Dari sejak mulai mengerjakan tugas akhir,
mulai tertarik ke dunia teknologi komputer. Pas wisuda 2019, kalau tidak salah 2 bulan awal Desember, setelah wisuda beberapa bulan wisuda itu sempat ngajar. Ngajar waktu itu masih sementara kuliah di Jakarta Pusat. Waktu itu kembali mengajar di tempat PP waktu itu dengan ada digaji sama dengan teman-teman yang sudah wisuda dan kerja di sekolah. Dan jadi waktu itu saya dihargai sama dengan sebelum corona di sekolah. Waktu itu saya sempat mengajar 1 semester di salah satu SMA di Kupang SMA 3 tempat saya itu. Setelah itu habis wisuda mau dipanggil lagi untuk mengajar, saya lagi tertarik di dunia entertainment. Makanya saya rintis usaha printing waktu itu. Itu tempatnya ada di kampus Taken yang sekarang namanya Yakai. Tapi berjalan cuma berapa bulan, dari Januari 2020 sampai Maret stuck karena COVID. Jadi usaha ini awalnya setelah 3 bulan langsung berhenti, itu hampir setahun hampir 2 tahun. Tapi itu pun tidak memutus harapan untuk anak yang balik. Jadi semenjak 2 tahun pas COVID, tiap harinya di rumah, tidak ada sekolah. Karena pengalaman dulu di rumah selama 2 tahun, makanya kita ingin untuk jadi teknisi lagi. Karena waktu buka tempat print itu masih banyak masalah printer. Jadi saya atau teman saya waktu itu 3 orang dari teknisi, tapi teknisi installer waktu itu. Install pun kita bukan di tempat tapi install panggilan. Jadi kalau ada customer yang mau install laptop, kita dipanggil ke rumahnya atau di kantor kita install. Jadi 1 hari di sini kita upah. Waktu itu ya lumayan, 1 hari itu bisa dapat sampai 2 orang dengan penghasilan ya mungkin hanya habis di sini. Tapi itu ya kemudian bangkitkan kita punya semangat untuk terus berusaha. Dari teknisi install itu kurang lebih hampir 1 tahun. Setelah 1 tahun itu ada pengalaman di lapangan untuk laptop, akhirnya saya ambil keputusan resign dari kantor. Jadi waktu jadi teknisi installer itu saya sempat kerja di kantor 1 tahun di salah satu perusahaan farmasi. 1 tahun kerja, pas tepat sesuai dengan tanggal masuk tahun berikutnya saya resign kesempatan usaha. Tapi itu langsung ke sini. Jadi nama Teras Komputer itu muncul pertengahan tahun 2022. Tahun 2022 karena kenapa sampai namanya harus Teras Komputer? Namanya Teras Komputer karena pengalaman kita service laptop itu bukan dalam ruangan tapi di teras kos-kosan. Dulu saya dan teman-teman masih sewa kos-kosan di sana. Di dalamnya kita pakai tidur di teras kita service laptop. Makanya untuk menghargai perjuangan kita dalam melakukan usaha, kita namain nama usaha Teras. Sebenarnya tidak ada makna yang terlalu jauh, hanya untuk menghargai kita perjuangan, karena yang buat kita sampai harus ya walaupun tidak besar tapi masih bisa tahan sampai hari ini karena ada panas-panasan dengan hujan dan sebagainya. Bagaimana cara yang dilakukan oleh kakak dalam mempromosikan usaha? Kalau promosi dari awal buka usaha ini, awalnya kita pakai marketplace. Akun Facebook punya saya itu kurang lebih sudah dari awal bangun bisnis ini kurang lebih sudah 5 akun. Ada yang 6 bulan kena banned, ada yang setahun kena banned, buat ganti lagi buat yang buat Facebook pribadi pun kena banned karena promosi barang-barang elektronik. Entah masalah apa kena banned, namanya di media sosial. Tapi memang dulu cukup banyak masuk ke Instagram juga dulu ada kesalahan itu dapat dari Instagram pun dulu HP hilang lupa apa namanya dan Instagram. Sekarang kita sudah lebih ke TikTok karena TikTok lagi tren dan itu media promosi yang menguntungkan kita di sini. Selain TikTok ada promosi yang dari teman-teman yang pernah tempat kita, ada yang rekomendasi, tapi lebih banyak di media sosial.
hampir setiap hari itu selama saya tidak pernah berhenti story. Saya di sini pakai nomor yang usaha. Jadi satu nomor itu khusus untuk story-nya itu berhubungan dengan dunia kerja. Kalau story yang kacang-kacang ya Apa saja kesulitan-kesulitan yang dihadapi selama kakak membuka usaha dan solusi apa yang kakak ambil untuk mengatasi kesulitan? kalau kesulitan yang kurang sangat banyak sangat banyak. Kenapa saya bilang kalau sangat banyak karena kita memulai usaha tempat ini dari milenium karena mohon maaf dia tidak modal untuk diwarisi warisan untuk dikembangkan usaha, tapi kita berusaha. Jadi itu kesulitan pertama ya, makanya dari tantangan buat saya untuk mengembangkan usaha harus apapun yang terjadi harus tetap jalan. Nah, itu yang pertama, poin pertama terkait dengan mengembangkan usaha. Tapi bagi saya orang usaha itu bukan pada materi, bukan materi. Konsep yang di pikiran saya mau jadi entrepreneur, orang pertama itu bukan uang, tapi harus punya tekad, punya modal untuk memulai. Kalau punya tekad memulai, pasti uangnya dia punya. Lalu kesulitan berikut itu adalah skill. Kenapa saya bilang skill? Karena sebenarnya yang bergerak di bidang ini teman-teman yang kuliahnya di elektro di situ masalah hubungan yang sedikit lebih erat dengan laptop komputer. Karena itu elektronik ini mungkin ada juga, tapi juga lebih dekat ke teman-teman di fisika dan di elektrik untuk benar-benar belajar tentang teknologi. Jadi waktu itu memulai usaha ini memang ada ketertarikan di bidang komputer karena memang pegang laptop dari SMA, tapi itu pun hanya bisa tahu kasih mati kasih hidup kalau pakai produk office dan lain-lain. Tapi untuk sampai bongkar-bongkar tidak tahu. Jadi tantangan buat saya waktu itu adalah belajar dari internet. Saya belajar internet itu kurang lebih hampir 1 tahun. Tiap hari YouTube sampai si pakai itu kurang lebih 1 bulan sampai 2 bulan hanya belajar. Jadi kalau saya mulai usaha ini saya belajar yang di luar dari saya belajar itu tantangan yang bagi saya tantangan yang betul tertantang mengenai usaha. Lalu dalam perjalanan kurang lebih dari 2002 ke pertengahan 2023 dengan adanya berkat yang sudah terkumpul usaha, saya akhirnya harus upgrade skill. Tahun lalu bulan September Oktober itu saya kursus di Jogja, kursus lagi dari teknisi di Jogja selama 2 bulan, dan itu biayanya bukan sedikit. Itu sempat bergerak dengan berdasar sampai selesai, dan itu memang tantangannya karena itu mungkin tidak semua orang juga harus bisa mengambil risiko. Karena baru susah, uang harus kita habiskan untuk investasi itu belajar. Lalu dalam pekerjaan di tempat ini terlalu banyak kesulitan, bukan cuma hitung hari tapi hitung detik pun pasti ada. Tantangan di sini adalah kebetulan teman-teman yang bantu saya kerja di sini rata-rata semuanya masih mahasiswa. Jadi saya masih kesulitan untuk mengerjakan waktu diri saya sendiri dalam bidang usaha maupun teman-teman di bidang usaha. Teman yang bantu saya itu semuanya kuliah yang free itu jangan saya. Teman-teman yang kuliah pun tidak ada yang latar belakang elektro, itu ada 1 orang yang latar belakang elektro. Jadi yang sisanya itu seharusnya dari mana? Jadi selain berikan kalian untuk standar servis elektro, servis komputer, printer, maupun layani kalian lain, saya harus bagi waktu untuk bisa ajak teman yang bantu saya untuk membangun usaha. Itu yang tantangan internal di tempat usaha. Kalau berkaitan dengan standar atau pelanggan,
ya juga cukup banyak. Namanya kita usaha jasa tidak terlepas dari kekurangan. Ya banyak yang suka dengan pelayanan kita, terima dengan pelayanan kita, tapi pasti tidak sedikit juga yang tidak suka. Hanya itu manusia. Kalau kita berusaha untuk menyenangkan semua orang yang stres kita, intinya kita bisa manage semua persoalan yang kita hadapi dalam usaha itu. Kalau teman-teman sangat pengalaman seperti sudah beberapa tahun lebih, kalau tidak ada masalah, pastinya tidak ada tinggalkan usaha itu berdepan. Karena kita tidak pernah tahu di bagian mana yang kurang, dan kita harus lihat itu, kita perbaiki, kita benahi kalau bisa. Kali-kali ikut jangan pada soal komplain dari customer terlalu banyak, tapi dari semua komplain masih bisa kita tangani sampai hari ini. Kalau berhasil motivasi untuk salah nilai usaha juga ada yang mungkin masih ragu atau membangun usaha gitu kan. Kalau motivasi ya, untuk saya mempelajari tapi kembali lagi ke pribadi masing-masing. Dulu saya berusaha tidak dimotivasi oleh orang tua, tidak dimotivasi oleh keluarga, tidak dimotivasi oleh siapa-siapa. Yang motivasi diri saya itu waktu itu hanya diri. Hanya memang saya punya suatu kalau saya punya fans saya kalau TikTok, saya buka TikTok pasti di dalam mencari atau teman-teman itu namanya setiap malam sebelum tidur pasti masuk video masuk dengan jadi memang tidak ada orang yang kita sayang pas, tapi ada introvert yang terkenal kelas dari pengalaman. Jadi memang memilih jalan entrepreneur tidak ada yang kadang-kadang kita lihat entrepreneur yang sudah sukses masuk nominal 10 besar dunia ini juga tertarik untuk jadi usaha, tapi tidak cerita yang paling ekstrim jadi berusaha. Saya tidak tahu teman-teman yang di tempat lain, tapi kalau saya di sini satu hari bisa kadang-kadang satu hari itu satu kali makan itu susah. Makan pagi tidak pernah, paling siang pun tidak pernah makan, karena malam itu nggak bisa makan. Karena kita di usaha tidak bisa menolak, harus kerja sendiri. Satu banget saya jangan orang lain. Jadi kalau teman-teman yang untuk punya niat untuk mau jadi entrepreneur dari sekarang harus mulai. Entrepreneur di saat sekarang tidak ada yang susah. Yang susahnya kalau tidak punya niat. Usaha tidak harus punya uang. Intinya punya, kalau zaman sekarang intinya punya handphone, punya paket data pasti bisa. Kalau pengalaman saya lihat teman-teman yang cewek banyak itu harus telepon dia dan langsung iya, itu kan tidak bikin malah cuma pakai apa mau memulai usaha paling bagus. Dan memang mau jadi entrepreneur minimal geomarketing itu harus. Kalau cuma pintar teori dan action jadi entrepreneur susah. Karena jadi entrepreneur itu kalau saya latar-latar teknis, tapi bukan tiap hari kerja program-program gitu. Harus bisa dalam komunikasi. Kebetulan susah di tempat ini kita punya dan ada kumpulan teman-teman yang sering susah itu pun yang apa sudah besar rasa berbeda. Kadang-kadang kalau kita punya kesulitan kita saling berbagi dan kita saling motivasi. Kalau ada rasa takut harus teman-teman punya keberanian. Kalau bisa rasa takut yang itu tinggal. Jadi guru sambil berusaha lebih bagus. Tapi bukan berarti teman-teman datang di sini lalu ikut saya jadi guru. Saya sudah dapat banyak tawaran untuk mau mengajar. Dan yang tawaran saya juga ya bukan suruh langsung masuk kerja jadi guru. Kalau datang ke sini hari kalau mengajar dia sudah masuk paham. Pada saatnya untuk saya mengajar. Hanya
sekarang lagi masih fokus untuk mengembangkan usaha. Kalau sistemnya sudah bagus, sistem tempatnya sudah bisa jalan tanpa adanya saya di sini, otomatis saya sudah untuk hal komitmen. Karena perlu baca yang saya rintis waktu itu sampai sekarang bisa buku-buku kemarin bisa, dan waktu itu saya ada gratis. Dan itu wilayahnya bukan di sini, di kampung kota Kali. Jalan tempuh dengan motor paling cepat 3 jam, 2 jam setengah. Dan itu setiap minggu Sabtu saya di kampung ada gratis. Itu kan mengajar anak usia SD, SMP, PAUD. Dia bukan belajar kimia, tapi guru kan tidak harus mengajarkan, harus itu untuk bisa banyak hal. Apalagi teknologi. Guru zaman sekarang harus bisa teknologi. Kalau tidak bisa teknologi, apalagi kita yang kuliah di kota dan di kampung, orang-orang di kampung kalau bisa banyak hal. Jadi dari wirausaha itu adalah salah satu jalan. Kalau bisa juga lepas dan tanggung jawab. Zaman kuliah sekarang banyak teman-teman yang saya lihat sudah yang tidak 100% apa tanggung jawab itu banyak. Kalau dulu saya cuma mau mampir di kampus waktu itu di usaha, kalau ada yang mau usaha. Kalau takut gagal, usaha jangan lupa merawat. Kalau takut nanti tengah jalan jatuh sudah semangat. Karena usaha tidur dengan makan. Terima kasih karena sudah menjawab semua pertanyaan, dan kami sebagai pendengar di sini sangat puas dengan semua jawaban kakak terkait dengan usaha yang kakak rintis, dengan segala proses, tantangan, kesulitan, namun itu juga tetap punya solusi dalam berwirausaha. Nah sekarang di sini kami mengajak teman-teman yang ada di area Kupang, terkhususnya yang ada di Pentui, mungkin yang laptopnya bermasalah, yang butuh diservis, printnya, Androidnya, ataupun yang membutuhkan aksesoris dalam komputer, terus yang mau memperdalam pemahaman pengetahuan tentang teknik komputer, mungkin bisa merapat ke teras komputer. Teras komputer ini tidak jauh teman-teman. Teman-teman bisa langsung datang ke Jalan Paulus Sabaat 1 yang cabangnya itu ada langsung di depan Mira. Jadi bisa mampir ke teras komputer. Teman udah tahu kan tips and trik dalam memulai dan menjalankan usaha. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Dadah.